Halo semua, kita lanjut bahas Cortex. Kali ini bagian 3, ikhtisar penghasilan neto. Nah, ini yang banyak orang tanya, oh saya kerja freelance, UMKM, investasi doang, kliknya bagaimana? Gitu. Nah, ini memang bagian yang sangat penting karena kita sudah bukan SPT 1770S atau 1770. Ini sudah kita klik-klik-klik baru mengisi sesuai dengan pekerjaan dan penghasilan kita. Nah, jadi ketika Anda melakukan pengisian SPT, kalau yang satu itu kan a- a- yang A itu kan kita punya identitas. Nah, kalau yang B ini ikhtisar penghasilan itu, sorry kalau takutnya kurang jelas ya. Nah, ini dia. Coba saya geser dulu. Ini dia. Nah, jadi ikhtisar penghasilan neto ini, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Basically, centang pekerjaan saja nggak cukup. Kamu mesti centang ya di sini. Kenapa? Artinya kamu terima gaji dari kantor. Nah, itu centang ya. Kalau misalnya, Pak, saya eh, cuma dibayar sesekali, Pak, karena saya misalnya konsultan atau saya konten kreator. Jadi sekali-sekali doang, jangan centang iya, karena ini bukan ini untuk yang kerja gitu ya. Nah, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dan usaha dan atau pekerjaan bebas? Nah, di sini. Jadi kalau misalkan Anda mau centang, saya ini konten kreator Pak, saya ini dagang Pak, saya ini punya klinik Pak, saya punya berarti yang ini. Jadi termasuk kalau Anda investor saham, itu berarti bacanya yang di sini kita centang iya. Oke. Apakah Anda termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran buku tertentu atau orang pribadi pengusaha tertentu? Nah, kalau misalnya Anda punya usaha pakai yang 0,5%, kamu centang ini. Ya, saya termasuk yang dikenakan pajak final. Nah, kemudian ada juga yang pilihannya menggunakan NPPN. Ya, kalau NPPN ini berarti yang eh, Anda itu dipotong PPh-nya 50% doang. Misalnya penghasilan Anda 100 juta, tapi yang dasar pengenaan pajaknya 50. Nah, kalau itu namanya NPPN. Ya. Jadi kalau kita mau centang apa namanya, mau ngisi kita tuh usaha atau apa, ini harus diisi. Ini bisa kombinasi, bisa ganti-ganti gitu. Jadi kamu bisa ngisi yang NPPN atau yang tidak gitu. Nah, kemudian ini penghasilan neto dari pekerjaan bebas nanti terisi otomatis. Kemudian, aduh, sorry, ini maaf ya, tulisannya kekecilan. Apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lain? Ini misalnya yang di luar yang sifatnya ada bukti potong, ya. Nah, kemudian apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Apabila Anda klik iya di salah satu dari sini ataupun pilihan di sini, itu akan memunculkan lampiran yang sesuai dengan pilihan Anda. Nah, hati-hati. Misalnya, kalau Anda nggak dapat penghasilan yang pajak final, kamu centang iya. Atau ada penghasilan yang bukan objek pajak, kamu centang iya. Lampirannya muncul, kamu nggak isi, nggak bisa next. Ya. Jadi, kamu centang apa, akan keluar lampiran-lampiran yang sesuai. Lampiran yang sifatnya basic cuma induk sama L1. Jadi kalau keluar L2, L34, L3B ataupun lampiran yang lain, karena kan saya pas ini saya ganti-ganti. Nah, itu akan mempengaruhi proses pengisian SPT via Cortex Anda. Nah, ini eh, kalau misalkan tampilan defaultnya, kalau Pak saya kerja Pak, berarti L1 kan kita klik. Nah, di L1 kalau kamu scroll sampai ke bagian D, kan yang A-nya itu kalau nggak salah harta, B-nya hutang, C-nya apa saya lupa gitu. Nah, D-nya itu adalah penghasilan itu dalam negeri dari pekerjaan. Nah, di sini kamu isi apa namanya NPWP perusahaannya, gitu ya. Kalau kamu isi NPWP perusahaan, otomatis akan muncul nama pemberi kerjanya. Nah, di bukti potong itu biasanya menggunakan NPWP daripada Presdir. Tapi
Ya, lihat saja ya. Kalau ada MPWP perusahaan juga boleh sih. Tapi yang benar menurut saya harusnya MPWP perusahaan yang diisi. Kemudian ada penghasilan bruto. Kamu cek aja bukti potong pajaknya. Penghasilan bruto berapa. Nah, penghasilan bruto itu nggak cuma gaji loh. BPJS, fasilitas kendaraan, natura, kemudian insurance yang dibayar oleh company itu juga masuk dalam penghasilan bruto. Nah, kamu masukin di sana. Kemudian pengurang penghasilan bruto itu kalau yang ada apa namanya iuran jabatan sama porsi JHT yang kamu bayar sendiri gitu, sama mungkin PTKP gitu. Nah, nilainya sih nggak besar ya karena dia kan ada cap maksimalnya. Baru dapat penghasilan neto. Pastikan setelah diinput penghasilan neto dibukti potong sama di ini sama. Jadi kalau untuk yang gaji kalian cek ini dengan baik seperti itu. Nah, kalau melanjutkan yang contoh bagian 2 yang saya buat, penghasilan bruto yang, coba lihat YouTube yang part 2 ya, 267, pengurangnya 10,8, netonya 256,256. Nah, itu yang kalau tidak salah sebelum dipotong pajak, betul, penghasilan kena pajak. Oke. Eh, nah, kemudian kalau misalnya Anda yang eh, punya usaha gitu ya, atau notaris, dokter, agen asuransi dan sebagainya. Nah, itu mainnya itu di sini. Bukan mainnya sih, fokusnya di sini. Sorry, saya takut kalau saya geser terlalu tapi tulisan terlalu kecil. Nah, kalau misalkan Anda punya usaha dagang atau apa, berarti isinya yang ini. Tapi kalau misalkan Anda yang dokter, notaris, agen asuransi atau apa, berarti kamu pilih saya berhak menggunakan norma penghasilan neto. Nah, secara prinsip kalau di sini final, kamu nggak bisa neto. Karena eh, kalau sebagai pengusaha dikasih dua pilihan. Kamu mau pakai yang 4,8 M, 0,5% final, bisa juga kalau kamu ngitung-ngitung ya, ternyata lebih menguntungkan pakai neto, kamu bisa pakai neto. Artinya kamu dihitungnya bukan dari omset, tapi dari keuntungan. Baru keuntungan kamu dikalikan neto. Nah, tapi kalau seperti itu berarti kamu kurang lebih harus ada pembukuan pendapatanmu berapa, biayanya berapa, seperti itu. Oke? Nah, eh, jadi kalau misalkan, nah ini, jadi contoh misalnya. eh, Apakah Anda termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki penerima buto ini? Nah, pilihannya ada tiga ya. Tidak, lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Dua, berarti kamu kena PPh final. Tiga itu norma gitu. Nah, jadi kalau misalnya kamu centang kegiatan usaha, kemudian kamu klik tidak, tidak berarti kamu nggak punya usaha ya. No 2 kalau PPh final. Kalau no 3 itu norma. Nah, Pak, kalau saya trader saham, investor reksadana yang mana, Pak? Centang tidak, gitu. Oke. Nah, eh, saya terus terang belum sempat cek ya. Bisa nggak ya kita ngisi di final atau bukan objek pajak? Tapi harusnya sih kita bisa pilih tidak. Karena takutnya kalau kamu sudah centang kegiatan usaha, nanti ditanya usaha kamu apa gitu. Sementara kalau penghasilannya kena pajak final tuh isiannya lain. Tapi nanti saya akan cek lebih detail lagi. Oke, jadi saya ulangi ya. Jadi kalau misalkan kamu punya usaha yang pakai final, kamu centangnya saya termasuk WPOP yang pakai pajak final. Tapi kalau misalnya kamu pengusaha yang kamu pakai norma, norma itu artinya dia hitungnya bukan dari omset tapi dari keuntungan. Baru keuntungannya dikalikan dengan apa namanya? Dikalikan dengan tarif pajak progresif gitu. Nah, keuntungannya itu juga ada standar normanya. Jadi misalnya, oh, kamu nggak bisa ngaku omsetnya misalnya 5 M, costnya 4,99 M. Jadi keuntungannya cuma 10 juta. Karena itu ada satu table lagi, kalau usaha ini, eh, maka omset yang dijual perhitungan normal itu berapa. Misalnya kalau kayak dagang itu 20%, kalau apa 15% dan seterusnya. Nah, baru norma itu dikalikan omset Anda, misalnya omsetnya 1 M, 20%, 200 juta. 200 juta ini dikalikan dengan tarif pajak progresif yang 5 sampai 35.
Nah, sangat jarang orang pakai itu karena orang pakainya yang final 0,5%, tapi dimungkinkan. Ya tinggal hitung-hitungan aja. Kalau misalnya lebih hemat yang pakai itu juga nggak apa-apa. Tapi dalam mengaku keuntungan itu hitung-hitungannya itu ada panduan dari pajak. Jadi bukan kita yang tentukan untungnya berapa. Pajak yang tentukan. Oh, kalau usahamu segini berarti dasar perhitungannya itu berapa. Itu juga masuk dalam kategori norma. Nah, kalau misalkan kamu pilih nomor 2 tadi, ya, dia itu akan masuk ke L3B, ya. Jadi kalau misalnya kamu pilih, oh ya saya pakai yang tarif pajak final, tampilannya seperti ini, ya, berarti ini kamu harus ada kegiatan usaha. Ini nanti dia akan keluar, kamu punya nama, alamat, kelurahan, kecamatan. Nah, kemudian ini ada rekap peredaran bruto. Rekap peredaran bruto ini nanti ada tanda pensil ini bisa kamu klik. Nah, kalau kamu klik, nanti akan muncul kolom seperti ini, ya. Nah, jadi nanti kamu input, kamu punya omset Januari, Februari, Maret, April, seterusnya sampai dengan bulan Desember. Nah, sebetulnya di Cortex itu kamu bisa bayar duluan, dia muncul otomatis. Cuma kayaknya saya belum begitu familiar gitu. Jadi anggap saja nggak ngerti kan? Ya udah kita input sekaligus di sini. Kan kalau orang dulu bayarnya setiap bulan. Jadi dia 200 juta, dia store 0,5%. 350 juta, store 0,5%. Nah, itu banyak orang nggak tahu atau nggak ngeh bahwa untuk yang omset kena final 0,5%, itu 500 apa 500 juta pertama kalau nggak salah. Itu nggak kena pajak. Jadi kalau omsetmu misalnya 4 miliar, kamu cuma bayar 0,5% dari 3,5 M. Nah, tapi karena orang kebiasaan bayar, 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 ya sudah lewat-lewat aja. Nah, berbeda sama pajak yang sifatnya progresif, nggak ada istilah lebih bayar kurang bayar karena dia final seperti itu. Oh ya, 500 juta. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya kamu pilih yang ini, kamu pilih yang nomor 3, berarti kamu pakai norma, gitu ya. Nah, pakai norma ini juga agak tricky ya. Pakai norma itu bisa pengusaha, bisa juga dokter, notaris, konsultan, konten kreator, pekerjaan bebas gitu ya. Nah, itu kamu mesti mengajukan NPPN. Ya, pengajuan NPPN itu ada di Cortex. Kamu ke Cortex, layanan administrasi perpajakan, kamu pilih norma. Nah, terus kamu apply. Dengan mengajukan norma, baru kamu syaratnya melengkap lengkap gitu. Kalau enggak, kamu nggak bisa. Dulu zaman DJP online lewat-lewat aja. Kemarin ada yang kasih masukan bagus, Pak. Oh ya, saya nggak ajukan, Pak. Jadi pas saya pilih norma, itu dia bilang Anda tidak berhak menggunakan norma. Karena syarat untuk menggunakan norma itu adalah kamu harus mengajukan ke pajak, kamu declare saya mau pakai norma, dan dapat persetujuan sebelum 31 Maret 31 Maret di tahun yang bersangkutan. Jadi kalau 2026 ini kamu harus apply sebelum itu dan disetujui sebelum itu. Kalau lewat dari itu, maka kamu nggak bisa pakai norma. Artinya kamu misalnya konten kreator. Kalau norma itu cuma bayar pajak 50% dari revenue yang kita terima. Tapi kalau kamu nggak ada norma, kamu harus bayar dari 100%. Nah, itu. Ya, jadi pengajuan norma NPPN itu sangat penting ya. Kalau dulu lewat-lewat aja, sekarang enggak. Eh, ada beberapa, kayak contoh saya mengarang buku kan di Gramedia. Berarti kan Gramedia juga memberikan saya semacam royalti. Nah, royalti itu kalau kamu punya norma, lebih murah daripada kalau kamu nggak punya norma. Jadi setiap tahun saya itu mesti submit ke eh, Gramedia. Bukan submit sih, dia malah minta, Pak Rudi, Bapak ada bukti pengajuan norma nggak? Kalau nggak ada, kami potong pajaknya lebih besar ya. Nah, jadi saya harus submit eh, ke persetujuan saya boleh menyelenggarakan norma kepada Gramedia. Baru si Gramedia itu nanti potong pajaknya dengan tarif yang lebih murah. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalkan contoh ya, Anda konten kreator gitu. Kemudian anggap saja Anda dapat engagement ya, dapat sharing fee, dapat benefit 500 juta. Kemudian dia juga sebagai artis setahun dapat 400 juta nyanyi atau apa. Maka di ikhtisar penghasilan neto itu ngisinya seperti ini. Ya, saya termasuk orang pribadi pengusaha tertentu. Ya, saya berhak menggunakan MPPN. Nah, jadi kamu centang dua ini. Tapi sekali lagi, mencentang dua ini itu eh, di tahun lalu Anda sudah mengajukan norma. Kalau Anda nggak mengajukan norma, nggak bisa. Ya. Nah,
Eh, Kemudian pada lampiran C, ya, pada lampiran C ini akan ada rekapitulasi peredaran bruto. Ini kamu bisa pilih pembuatan konten. Ya, saya isi di sini 500 juta di bulan Desember misalnya saya terima konten sekian. Nah, kalau misalkan kamu ada artis, kamu bisa tambah lagi. Jadi di sini bisa input berkali-kali. Pembuat konten, artis atau sejenisnya. Karena ini ada jenis usaha. Jadi basically pekerjaan bebas sama usaha itu sudah dianggap sama di dalam Cortex. Ya. Nah, jadi ini yang pertama pembuatan konten, yang ini kedua seperti itu. Nah, kemudian kalau kita sudah input di yang rekap peredaran bruto untuk pengguna MPPN yang di bagian C ya. Nah, nanti akan muncul lampiran L3A4 ya. Lampiran L3A4. Nah, di lampiran L3A4 ini nanti dia punya yang saya input tadi sudah otomatis muncul. Nah, kamu memasukkan norma persentasenya. Jadi contoh kalau konten kreator itu 50%. Sehingga kalau kamu misalnya dapat 500 juta, kamu terus 50%. Nah, kalau artis berapa? Nah, ini itu kelemahannya kita input sendiri. Padahal ini sudah ada angka-angkanya. Kayak notaris berapa, itu berapa. Kebanyakan 50%, tapi ada juga yang kayaknya lebih tinggi atau lebih rendah. Ya tergantung sih bidang usahanya apa ya, gitu ya. Nah, jadi eh, pada saat nanti menghitung penghasilan, misalnya saya terima dari pembuatan konten, misalnya aja 500 juta, karena saya sudah apply norma, saya berhak menyelenggarakan norma, dan dari situ saya bayarnya cuma 50%, 250 juta. Ini nanti ditambah sama penghasilan yang dari lainnya, dikenakan tarif pajak progresif, seperti itu. Ya. Nah, sekali lagi, ini normanya masih kita edit dan kita input sendiri. Seharusnya sih sudah otomatis ya. Tapi ya sudahlah gitu ya. Mendingan begitu sih. Pak, kalau saya input ini 90% gimana, Pak? Jadi pajaknya kecil. Ya, kalau itu mungkin menyalahi ketentuannya. Karena kalau di Google kelihatan kok, oh pekerjaan ini normanya berapa persen, pekerjaan ini normanya berapa persen. Itu ada dokumen pajaknya. Nah, kemudian ada ini lagi, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Kalau kamu jawab iya, ada lampiran 3A4. Apakah Anda punya penghasilan luar negeri? Kalau kamu jawab iya, ada lampiran 2 bagian C. Nah, contoh nih, L3A4. L3A4. Ini kalau misalnya kamu tulis punya penghasilan dalam negeri lainnya. Nah, ini contohnya apa aja? Penggantian imbalan yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Nah, ini khusus nih ya. Misalnya contoh, Anda seorang manajer, ya, kamu dapat fasilitas mobil dari kantor. Itu natura, Bapak Ibu. Eh, Kalau misalnya penghasilan Anda dalam 1 tahun, kalau di average per bulan di atas 100 juta, misalnya kamu dapat bonus gede atau atau komisi besar gitu, jadi penghasilan total Anda 1,2 M per bulan 100 juta, dikasih lagi fasilitas mobil, maka mobil itu kena pajak progresif. Kenapa? Karena dianggap natura. Jadi karyawan, direksi yang penghasilannya di atas 100 juta 1 bulan, dikasih kendaraan, dikasih rumah dinas, eh, kecuali rumah dinasnya di daerah yang kamu disuruh keluar kota ya. Tapi kalau di Jakarta misalnya kamu dikasih rumah, maka atas fasilitas tersebut kena pajak progresif. Misalnya dikasih mobil, mobilnya itu BMW Pak. Ya udah, dia tinggal lihat aja sewa atau beli. Kalau sewa ya sewa bulanannya kamu input selama 1 tahun. Kalau kamu beli dibagi dengan depresiasi. Nah seperti itu. Eh, Ya bayangkan aja kamu misalnya dikasih Innova gitu ya. Innova aja sekarang sewa 1 bulan mungkin 8-10 juta tergantung tipenya. Ini belum termasuk bensin sama mungkin kalau pakai driver. 10 juta, anggapnya 10 juta ya. Kalau kamu kali 12, 120 juta. 120 juta kalau kamu bayar pajak progresif 30%, berarti kamu harus bayar 36 juta. Nah, jadi kalau misalnya kamu dapat natura, itu diinput. Nah, kalau kantormu tanggung naturanya, biasanya di SPT yang perusahaan bayar itu sudah dilebihkan untuk natura tersebut. Tapi kalau perusahaan tidak cover, ya kamu harus bayar. Nah, Pak, kalau saya owner, Pak.
pakai PT. Saya beli mobil, mobilnya saya pakai. Tapi saya nggak terima gaji, Pak. Saya cuma terima dividen. Itu kena juga. Ya, jadi kalau khusus untuk owner, kalau dia dapat fasilitas kendaraan atau mobil yang kantornya, biar kan kadang-kadang owner mau, udah semua masuk buku kantor aja gitu. Itu dianggap natura. Jadi kamu bayar pajak progresif juga. Nah, kemudian yang kedua, sewa harta selain tanah dan bangunan. Misalnya, kamu punya mobil, kamu sewain. Satu hari kamu cas 1 juta. Selama 1 tahun kamu dapat 50 juta. Ya, kamu input 50 juta. Eh, itu kena pajak progresif. Kemarin kan ada yang sewain nemtek itu. Apa istilahnya lanjat ya, tadi lanjat. Kamu sewain handphone. Pokoknya apapun yang kamu sewakan selain tanah dan bangunan, itu kalau kamu input kena pajak progresif. Nah, kalau ini bunga, bunga apa, Pak? Bukan bunga deposito, bukan bunga obligasi. Saudara, teman minjem uang 100 juta, kamu cas 10%. Itu kamu input di sini 10 jutanya dan itu kena pajak progresif. Royalti, ya royalti itu juga pajak progresif. Keuntungan dari penjualan harta. Nah, keuntungan dari penjualan harta ini termasuk misalnya saya punya emas gitu ya. Saya beli misalnya di harga 1 juta, sudah lama, terus sekarang saya jual di 2 juta. Nah, keuntungannya itu dimasukkan di sini dan kena tarif pajak progresif. Potongan PPh pada saat Anda beli atau jual emas dari Antam, itu bukan menyatakan pajaknya final. No, pajaknya tetap progresif, itu cuma potongan saja. Dan kalau kamu ada bukti potongnya, itu bisa menjadi pengurang. Tapi setahu saya, mungkin orang nggak ada juga gitu. Jadi intinya jualan harta ya yang bukan pasar modal ya, jualan emas, jualan perhiasan, nah itu kena tarif pajak progresif. Kita input di sini. Termasuk misalnya jual company gitu. Ya, misalnya kan baru-baru ini ada ya mungkin influencer kripto yang sangat terkenal lah. Pemegang sahamnya berubah dari A ke B. Proses A ke B kan itu nggak mungkin di ngasih. Itu ada proses jual beli. Kalau kasih lebih parah tuh. Kalau kasih itu berarti itu penghasilan semua tuh. Tapi kalau dia jual beli, nah pada saat kita jual saham perusahaan yang non TBK dan jualnya ada keuntungan, itu juga kena pajak. Nah, apapun yang Anda isi di sini, itu akan menyebabkan kurang bayar pajak. Jadi, kalau pada saat pengisi, hati-hati dan pikirkan baik-baik. Nah, jadi secara singkat tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi pengganti imbalan, sewa, bunga, royalti, dan seterusnya. Di bawahnya lagi juga ada bantuan atau sumbangan. Dikasih duit sama orang. Ada yang tanya, Pak, kalau saya bikin kondangan, Pak, nikah gitu kan. Dikasih angpau, Pak. Wah, pas saudara-saudara kaya, dia kasih 500 juta gitu. Kenapa aja nggak, Pak? Kena. Jadi bantuan atau sumbangan itu sifatnya kena pajak. Klaim asuransi. Nah, saya terus terang kurang begitu ngerti klaim asuransi apa yang dimaksud. Tapi kalau asuransi yang kalau orang meninggal sih enggak. Nah, hadiah atau undian juga kena pajaknya pajak final sih. Jadi kalau misalnya hadiah atau undiannya itu tidak melalui notaris, mungkin pajaknya itu progresif. Tapi kalau yang ada notaris biasanya dipotong pajak final kalau nggak salah sekitar 20%. Nah, klaim asuransi ini, hmm, mungkin ini saya nggak ngerti ini asuransi yang apa ya. Tapi yang harusnya sih setahu saya kalau orang meninggal itu bukan objek pajak gitu ya. Nah, sama penghasilan domestik lainnya. Nah, kalau kamu tadi centang iya pada penghasilan luar negeri, tampilannya seperti ini. Ya, nama sumber pemberi penghasilan ini jenisnya penjualan saham di bursa dan seterusnya. Nah, kalau ini pilihannya itu setahu saya ada cukup banyak gitu ya. Banyak sekali. Saya terus terang nggak ngerti semuanya juga, jadi saya nggak jelaskan satu persatu. Tapi basically kalau misalnya Anda beli saham di luar negeri, Anda dapat dividen atau Anda capital gain, itu kena pajak progresif. Dan kalau bayar itu kalau kamu realize, kalau cuma unrealized gain loss sih nggak bayar. Tapi begitu kamu realize, itu bayar. Nah, bagian yang ini terus terang akan saya bahas di bagian berikutnya, karena terlalu banyak juga sudah slide 17 kan. Batasan di IG kan cuma 20. Eh, intinya sih ikhtisar penghasilan neto ini menentukan kamu ini pekerja, pekerja bebas atau usaha. Nah, kalau pekerja berarti ada potongan PPh dari kantor. Kalau pekerja bebas berarti potongan PPh-nya bisa dari mana-mana.
Kalau kamu usaha, berarti kan yang kena pajak final 0,5% atau yang menyelenggarakan pembukuan sehingga kena pajak progresif dan sebagainya. Nah, centangannya itu sangat menentukan kamu itu isinya seperti apa. Nah, kemudian sekali lagi untuk Anda yang konten kreator, pekerja bebas segala macam, penting untuk mengajukan MPPN karena kalau tidak khawatirnya ada celah penghasilan yang kamu terima itu nggak kena norma, kamu harus bayar pajak 100% dari situ. Maksudnya 100% dari penghasilannya kena pajak. Kalau dengan norma paling cuma 50. Nah, demikian tentang step by step untuk SPT 2026 via konteks bagian 3, intisar penghasilan itu. Kalau ada pertanyaan bisa di kolom komen ya. Terima kasih.